Selamat hari Tuhan, saudara-saudari. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Tuhan memberikan karunia yang melimpah kepada gerejanya. Maka kita sering mendengar ada orang yang punya karunia-karunia yang luar biasa. Misalnya bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bisa berbahasa roh, dan lain sebagainya. Meskipun itu menjadi kekayaan gereja, namun tidak dipungkiri bahwa hal itu pun membuat kebingungan dan bahkan membuat banyak orang terjatuh jauh dari kebenaran. Mari simak video ini hingga akhir bersama dengan saya, Romo Argo, di channel Heavenward. Banyak pertanyaan yang muncul berkenaan dengan karunia-karunia. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering muncul. Dan sebelum kita lanjut, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video-video selanjutnya. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya supaya memperoleh karunia? Karunia tidak bisa diminta ataupun dicari. Karena karunia adalah pemberian dari Tuhan yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Berhati-hatilah jika mempunyai ambisi untuk mendapatkan karunia, karena bisa jadi roh jahat yang bekerja. Roh jahat bisa saja memberikan kuasa-kuasa seperti itu secara instan, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan selalu mempersiapkan dengan baik orang yang akan dipakainya. Seperti Tuhan Yesus sendiri menderita, orang yang dipakai Tuhan terutama harus siap untuk menderita dalam kasih dan kebenaran hingga titik akhir hidupnya. Kita bisa lihat bagaimana kehidupan para nabi dan para rasul. Mereka semua menderita. Memang Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan juga kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ini bukan berarti Rasul Paulus mengajak kita untuk berambisi memiliki karunia. Karena jika kita melihat konteks jemaat di Korintus, mereka ini memiliki banyak karunia-karunia. Namun malah justru terjadi banyak perpecahan dalam jemaat di Korintus. Dengan demikian, jangan kita hanya melihat usaha untuk mencari karunia itu. Namun lebih dalam lagi, yaitu untuk melayani dalam kasih dan kebenaran. Karena semua karunia akan menjadi percuma tanpa hidup dalam kasih dan kebenaran. Dan akan percuma jika tidak untuk membangun gereja. Tuhan memberikan karunia kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Hal ini bukan berarti tidak ada kategori khusus. Kategori yang dimaksud adalah yaitu kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan berada dalam gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, dari sini muncul pertanyaan kedua. Mengapa orang di luar Katolik juga punya karunia-karunia? Baik, sebenarnya yang perlu dipertanyakan adalah karunia-karunia ini dari siapa? Karena iblis pun bisa melakukan hal besar seperti itu sehingga membingungkan dan membawa banyak kejatuhan. Kita mengenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan mereka bukan tiga, tetapi satu Allah yang benar. Allah yang benar ini telah menyatakan kehendaknya dalam doa Tuhan Yesus yang menghendaki persatuan gereja. Yohanes bab 17 ayat 11. Di sana dikatakan, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ketika Allah yang benar menghendaki hanya satu gereja, maka hanya kepada gereja yang satu itulah diberikan karunia-karunia roh. Roh Kudus adalah roh Allah sendiri yang tidak mungkin mengerjakan pekerjaan yang bukan merupakan kehendak Allah. Bagaimana mungkin Allah menghendaki satu gereja, sedangkan Roh Kudus mendirikan gereja ini, gereja itu, bernubuat di sana, bernubuat di situ? Itu Allah yang mana? Tentu saja itu bukan dari kebenaran, karena kebenarannya adalah Tuhan Yesus mendirikan hanya satu gereja. Pertanyaan ketiga, bagaimana mengetahui bahwa suatu karunia berasal dari Allah atau bukan?
Baik, hal ini tentu akan sulit kita kenali jika kita sendiri tidak hidup dalam roh dan kebenaran. Jika kita hidup dalam roh dan kebenaran, akan lebih mudah untuk mengenali. Hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah lihat buah-buahnya. Apakah membawa kedamaian? Apakah menumbuhkan kasih? Apakah membangun jemaat? Dan apakah menumbuhkan persatuan dalam jemaat? Apakah sesuai dengan pengajaran kitab suci dan tradisi suci iman? Apakah membawa iman kepada Tuhan Yesus dan Gereja Katolik sebagai satu-satunya keselamatan? Demikianlah video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.